cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sekarang giliran Profesor Andi Hamzah. Berhubung karena waktunya sudah habis, saya mau singkat saja. Seperti yang Pak Karnilja tadi katakan, persoalan terbesar sekarang adalah membanjirnya perkara ke Mahkamah Agung. Khusus dengan kasus ini, pemicunya adalah mau mempermainkan pihak peninjauan kembali. Peninjauan kembali itu upaya hukum luar biasa. Upaya hukum terakhir sebenarnya kasasi. Jadi saya sudah tanya di Prancis, di Belanda, berapa PK setahun di sini? Kata orang Belanda, orang Prancis, 10 tahun satu PK. Masa terus ada novum? 9 hakim salah semua, 3. Tidak ada, 10 tahun baru ada. Dan itu PK artinya retrial, sidang ulang. Itu artinya. Semua negara yang ada PK itu sidang ulang. Artinya begini, Mahkamah Agung itu hanya menerima PK kalau ada alasan, ada novum. Tidak semua terus diterima ya. Diterima. Mahkamah Agung itu hanya memutus PK diterima. Ada alasan untuk terima. Apa putusannya? 4 itu dikirim kembali ke bawah, retrial, sidang ulang, tapi tidak ada lagi tuntut, tidak ada surat dakwaan, tidak ada pengacara, sidang ulang yang putusannya hanya 4. Tidak boleh lebih dari 4 putusannya itu. Jadi Mahkamah Agung itu tidak boleh menghukum orang di Belanda, di Prancis, karena tidak memeriksa juris fakti, karena juris. Jadi kirim kembali ke bawah, dia hanya memutus betul PK diterima. 10 tahun 1. PK diterima, putusannya hanya 4. Bebas. Dulu dia dihukum, kemudian ada novum, sebenarnya saksinya bersumpah palsu sampai dia dihukum. Jadi mestinya diputus bebas kan? Bebas. Tuntutan jaksa onslah, lepas dari segala tuntutan hukum. Dulu dia dihukum, padahal ada novum, ada dasar pembenar atau pemaaf. Dia tidak melawan hukum, tidak ada kesalahan. Jadi mestinya lepas dari segala tuntutan. Ketiga, tuntutan jaksa tidak bisa diterima. Tuntutan jaksa tidak bisa terima, dulu dia dihukum, padahal waktu itu sudah ne bis in idem. Kedua, dulu dia dihukum, padahal itu sudah veriar, sudah lewat waktu. Dulu dia dihukum, delik aduan, tidak ada pengaduan. Dulu dihukum, hukum pidana Indonesia tidak berlaku. Nah itu namanya tuntutan jaksa tidak bisa diterima. Yang keempat disalahgunakan di Mahkamah Agung itu. Dihukum lebih ringan dari semula. Jadi tidak ada dihukum lebih berat dari semula, tidak mungkin. Orang bebas yang dihukum itu tidak mungkin. Ini yang keempat, dihukum lebih ringan. Ada memutus demi kemanusiaan, dihukum lebih ringan. Salah itu. Dihukum lebih ringan karena salah kualifikasi. Dulu dihukum 340 KP, murder. Padahal dotslah, pembunuhan biasa. Dia dihukum 18 tahun. Padahal maksimumnya dotslah itu 15 tahun. Dotslah bahasa Belanda ya. Mordnya bahasa Belandanya kalau itu. Pembunuhan yang pikir dulu, bukan pembunuhan berencana, pembunuhan yang telah dipikirkan lebih dulu. Kualifikasinya salah. Jadi diturunkan kembali ke 15 tahun. Kalau Inggris murder dan manslaughter. Kalau Jerman mord and totschlag. Bahasa Indonesia tidak ada, cuma satu pembunuhan ya.
itu diturunkan ke 15 tahun. Karena dulu tidak ada pikir lebih dulu, pembunuhan spontan. Lalu diterjemahkan oleh KUHP itu pembunuhan berencana. Tidak perlu ada rencana, tidak sama sekali tidak perlu ada rencana. Pikir bunuh, tidak, bunuh. Itu mort. 20 tahun seumur hidup. Tapi ternyata itu namanya dihukum lebih ringan. Jadi masalahnya ini Mahkamah Agung menerima yang mesti dia tolak. Mesti kan niet ontvankelijk verklaring. No itu. Ini saat putus P3. Kalau ya, Tun, Mahkamah Agung. Besok sudah mau PK. Mana ada begitu. Mesti ditolak semua itu. Jadi 99% mestinya ditolak. Jadi adalah peristiwa seperti ini. Di kampung saya, perdata, sawah. Pengadilan negeri menang. Pengadilan tinggi menang. Kasasi Mahkamah menang. Sudah ingkrah Fakultas. PK. Dan dijual. Itu tanah kan. PK menang. Kenapa bisa menang ini? Berarti digugat lagi, Pak. Dia menang PK, yang tanah sudah dijual. Yang membeli minta uangnya kembali. Ini yang punya tanah, yang menang tadi mau bunuh diri. Gara-gara Mahkamah Agung ini main putus sembarangan gitu. Mesti ditolak kan. Jadi semua sekarang main PK sedikit PK. Tiap hari ada PK. Sekali lagi di Belanda, Perancis 10 tahun baru satu PK. Putusannya pengadilan di bawah, bukan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung hanya terima atau nolak PK. Sudah Pak? Terima kasih. Itu baru pidana ya Bapak cerita. Perdata lebih banyak lagi, Pak. Ya, itu tadi yang salah ya, itu salah satu aja. Banyak sekali. Tun juga sudah mulai. Tun itu tidak ada aturan PK-nya. Di mana? Kalau pidana kan di KUHP. Yeah. Kalau di perdata atau aturan Mahkamah Agung atau apa tuh? Perdata request sipil. Tun mana? Nggak ada kan? Tidak? Hukumannya di Mahkamah Agung gimana? Apa? Yang diperberat hukumannya malah. Itu siapa namanya? Artijo. Ya, yang lari ke luar negeri itu. No. Yang Artijo itu, Pak. Hakimnya. Kenapa? Hakim. Tidak boleh. Tidak boleh. Saya ke Belanda tahun 2010 diceramai oleh profesor ahli hukum pidana kejaksaan di Belanda. Hadir Aziz Samsudin. Sama DPR itu. Aziz Samsudin, Indrianto Senoaji, saya. Ini profesor Belanda bilang, itu Mahkamah Agung Indonesia kenapa menghukum orang lebih berat. Mahkamah Agung itu tidak menghukum orang, tidak memeriksa iudex facti, karena iudex iuris. Pembuktian adanya di iudex facti. Ya tidak ada itu hukum lebih berat. Kecuali 4. Jadi di Belanda, kalau Anda DPR melakukan kejahatan, DPR, Menteri, Jaksa, Hakim, 4 ini melakukan tindak pidana, Mahkamah Agung sidang langsung pertama dan terakhir. Horat, Jaksa Agung Muda harus menjadi penuntut umum. Jadi Angelina Sondak, siapa lagi? Batu Gana atau Batu Kali? Batu Gana. Itu mesti Mahkamah Agung yang sidang. Jaksa Agung Muda, penuntut umum. Itu kalau di Belanda. Baru saya meriksa iudex facti. Salah sebut lagi semua ya. Iudex facti. Salah. Tidak pakai E. Iudex facti. Fakta-fakta. Pertimbangan fakta-fakta. Bahasa Latin kan. Fakti. Kalau pakai E. Menjadi faksi. Menjadi bahasa Belanda. Faksi bahasa Belanda artinya partai yang suka bikin onar, suka menyerbu pakai preman, itu partai faksi bahasa Belandanya. Ya? Saya Mahkamah Agung salah bilang udah faksi. Fakti tidak pakai E. Mahkamah Agung. Jadi maka itu di Belanda kita sarjana hukum sekarang disebut stomhon. Stomhon. Apa itu? S, stom, H, hon, stomhon. Artinya apa? Anjing bloon. Jadi saya pernah ada buku saya di Belanda, ada di perpustakaan. Tidak ada buku saya lagi pakai SH, doktor, profesor, tidak ada. Tidak ada orang mau baca kalau pakai SH di Belanda.
Ini Stomohon yang tulis. Andi Hamzah saja. Mau beli, mau baca terserah. Buku saya ada di Belanda, dibaca mereka. Putusan Mahkamah Agung ada di internet. Dikupas mereka. Kenapa begini putusan Mahkamah Agung? Apa ini? Ini Stomohon, anjing blokon. Jadi Profesor Sudah Saleh almarhum tidak mau pakai esa, tetap Mister. Karena esa itu Stomohon. Anjing blokon. Saya dari hari pertama dapat SH juga nggak pakai, Pak. Bagus. Mister doang, masih sempat bisa. Jangan lagi pakai esa itu. Baik, Pak. Ya. Pemirsa, tadi kita pakai judul robohnya mahkamah kita. Itu menyadur judul dari novel A.A. Nafis almarhum, robohnya surau kami. Tapi mahkamah bukan kami, karena dia milik kita bersama. Kenapa saya bilang roboh? Ketika tahun 81 saya menulis bahwa benteng terakhir hampir roboh. Itu masih terbatas yang terlibat. Tapi ketika hakim korupsi juga korup, saya menganggap mahkamah kita udah roboh. Dan itulah yang dikatakan kalau yang mengawasi dan yang diawasi sudah sama-sama korup. Siapa lagi yang mengawasi mereka? Kita ketemu ALC yang akan datang. Kalau cinta sudah dibuang